Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel Sauci masih bersilaturahmi di Doko, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur bersama dengan Mas Wito. Mas, ini di Doko ini mayoritas petani menanam porang ya? Ya, betul. Berapa persen Mas? Kira-kira 80% sampai? Untuk wilayah Doko kurang lebih sekitar 65%. 65% Ya. itu mulai dari tahun 2000. Kalau di dusun kita itu mulai harga porang itu sekitar Rp250 per kilo. 20 tahun yang lalu kita sudah jual. udah jual ya. Tahun yang lalu. Terus bagaimana pertumbuhan ekonominya nih? Teman-teman yang petani porang dari kemarin sampai sekarang masih konsisten nanam porang nih. Nah, ini kan supaya yang pengen nanam itu ada gambaran gitu loh. Kesejahteraan gitu ya gambarannya. Untuk ekonominya jauh lebih bagus dibanding yang lain karena Nanam yang lain gitu loh maksudnya gitu. nanam yang lain karena porang ini sangat sangat luar biasa kalau kita bilang. Dengan kita ibaratnya nanam umbi ini 4 on bisa jadi 2 kilo sampai 3 kilo dalam satu musim. Seperti itu. Nah, jadi kalau kisaran awal Mas, kalau modal awal sampai panen itu kira-kira berapa persen tingkat pertumbuhannya itu? Contohnya Mas punya modal, anggap ya kalau setengah hektar itu berapa juta itu? Nah, kalau setengah hektar anggaplah modalnya sekitar untuk bibit dari kata itu sekitar Sampai termasuk pupuk semua itu penggarapan sekitar 200-an juta. setengah hektar? 1 hektar. 1 hektar? 1 hektar. 1 hektar 200 juta. Nah, yang udah pernah nih panen nih, yang sedang nih, bukan yang paling sukses, berapa ratus juta? Untuk 1 hektar bisa kita manenkan sekitar berkisaran 450 juta. Itu satu musim atau 2 musim? Satu musim. Satu musim ya, itu jadi itu seolah-olah dari kata kemudian panen umbi mini ya. Ya. Jadi kalau 1 hektar Mas itu kan dari ini kan katanya up 300 ya. 300. Nah, kalau kita panen 1 hektar dengan pertumbuhan yang sedang nih, nggak usah cerita yang paling bagus. Ya. Berapa ton? Berkisaran kalau dari kata ini sekitar 40 ton. 40 ton 1 1 hektar hektar. ya. Bentar. Oh ya, itu termasuk Dari kata bagus ya. Dari 40 ton. 40 ton 1 Ya, hektar ya. hektar. Jadi 40 ton kalau diambil harga paling sedang 8.000 ya. 8.000. Berarti 320 juta. 320 juta. Nah, Itu harga sedang, kalau yang kecil kan lebih mahal karena buat bibit kan itu nggak mungkin harga 8.000 kan gitu. Iya, pasti harga kisaran masih 25 sampai 80 ya. Sekitar segitu ya. Kemudian jadi ini udah nanam Mas. Siapa namanya memperkenalkan dulu? Kalau ini kan Mas Wito yang merah nih, yang Rikma. Rikma. Punya lahan berapa luas Mas? Saya punya lahan di sekitaran Hutan Jati itu. Ini udah sekitar Pohon Jati nih. Kita lagi posisinya Mungkin ada setengah hektar. setengah hektar. Ini udah berapa tahun nanam? Ini saya meneruskan bapak saya sebenarnya, mertua saya. Oh, mertua penerus. Soalnya kan beliau juga dulu itu sudah panen kita di sini. Jadi Kalau Masnya sendiri udah berapa kali nanam nih? baru 2 musim ini. Oh, 2 musim. Jadi yang pertama pakai Kata. Pertama kata tetap. itu beli enggak nih atau dapat dari Kalau kita mertua? saya nggak beli Pak, soalnya lahan sudah ada dari awalnya. sudah ada porangnya. Oh, gitu. Terus setelah kata jadi umbi mini. Jadi umbi mini. Dipanen dulu atau dibiarin? Umbi mini ini biasanya kita panen dulu. Ah, Kita panen dulu. Kalau sekarang sudah 5-6 tahun ini kan tertata. Sebelumnya belum tertata Pak. gimana maksudnya tertata dan tidak tertata? Maksudnya lebih intensif lah kita nanamnya. Jadi jarak tanamnya kita atur. Kita atur, pemupukan kita atur. Pemupukannya berkala gitu kan. Ya lumayan hasilnya sekarang. Jadi Bapak udah nanam setengah hektar. Ya, Sekarang udah musim kedua nih. musim kedua. Kira-kira sebesar mana yang punya? Kemarin udah dipanen belum Pak? Punya Mas? Sekitaran segini. Rata-rata 3 on setengahan lah. ada yang 4, ada yang 8 on juga ada. 3 sampai 8 on. Oh ya. Iya. Jadi gimana Mas, rata-rata memang berhasil ya, sukses ya yang di masyarakat sini? 95% dibilang sukses.
masyarakat di sini untuk tanam porang. Indikatornya Mas, Mas bisa mengatakan orang-orang itu sukses dari nanam porang? Ya dari sisi ekonominya ya. Lebih mapan. Jadi punya yang tadinya mereka tidak punya tabungan sekarang punya tabungan. Oh gitu. Terus untuk penjualan nih dikoordinir atau sifatnya bebas? Kalau di sini kita ada yang mengkoordinir. Soalnya kalau kita bebas nanti kita kalah Pak sama pengepul-pengepul lain luar. Oh ya, berarti kan ada yang mengkoordinir ya? Ya, kita jadi ada paguyubannya sebenarnya. Oh ada paguyuban. Ya, ada kelompok tani porang gitu. Oh iya ya, Untuk kelompok. tahun kemarin dari Dusun Paga ini keluar sekitar berapa ton? Nah per musim nih. Per musim. Nah, per musim satu daerah ini berapa menghasilkan berapa ton nih? Hampir sekitar 40 ton lah. Satu musim. Satu musim. Nah ini berapa orang sih rata? Berapa orang nih? Berapa petani yang Kisaran kisar berapa tuh? 25 orang. 25, 40 ton. Itu Ya. 40 ton itu dari beberapa orang atau 1, 2, 3 orang aja? Berapa orang? Enggak, belum kumpulkan semua. Umbi-umbinya aja, umbi produksi. Iya, aja, umbi Pak. produksi. Kira-kira berapa orang kemarin nih Ya, dari? berkisaran sekitar 11 orang. Oh, 11 orang lah. Iya, Iya, iya. Oh ya. 11 orang. Oh iya, karena memang ini udah berapa lama mengirim umbi produksi ini? Udah mulai tahun Udah lama juga ya? udah lama, mulai harga 250 rupiah per kilo. Kita udah- Jadi seringnya berapa ton nih per musim? per musim itu rata-rata 40 sampai 60 ton. 40-60 ton. Nah, dibawa kemana nih? Itu Ada rata. yang Madiun, ada yang Pasuruan, ada juga yang Mojokerto. Terus ini Mas, kan lahannya kurang lebih sama ya dari Ya. di masyarakat sini. Ini mayoritas berhasil atau ada yang masih sebagian gagal karena mungkin perawatan tidak maksimal? Mayoritas sukses semua untuk tanam porang di daerah sini. Terus masalah pupuk apa semua dikoordinir atau bebas masih? Kalau pupuk bebas, cuma kita manfaatkan pupuk kandang Iya. seperti koi kambing seperti itu. Koi kambing difermentasi atau masih biasa aja? Kita giling. Oh giling. Jadi fermentasi ya. Oh digiling. Giling halus, baru kita tabur di lahan. Oh giling halus gitu aja ya? Ini contohnya. Oh. Ini contohnya. Nah, Oh Ini ini. contohnya. Oh jadi tai kambing itu digiling halus gitu aja ya? Giling halus. Ah. Kita tanpa pakai pupuk kimia kita. Tidak menggunakan pupuk 100% tanpa kimia. tanpa kimia. Kemudian apalagi yang setelah ini sama dolomit itu ya? Kalau dolomit sebagian saja, enggak semuanya, karena kita lihat kandungan tanahnya. Kalau pH-nya cukup, ya kita nggak pakai dolomit. Oh gitu. Jadi tidak harus ya tergantung pH ya. lihat Kunci. kondisinya. Lihat kondisi tanahnya. Pesan untuk pemula Mas, petani porang yang pemula. Oh Apa ya, kira-kira? pesan untuk petani pengurang yang pemula. Yang baru mulai nih, baru mau mulai. Kira-kira Ya, apa kunci suksesnya nih? Kunci suksesnya satu, Anda beli bibit jangan pilih yang murah tapi kualitasnya kurang bagus. Carilah bibit yang bagus, yang berkualitas gitu. Benar tahu. Benar tahu. Tapi masalah nih Mas, saya kan banyak di grup nih Facebook tentang porang. Ya. Iya. Semuanya mereka bilang bibitnya bagus. Gimana itu? Iya. Nah, Marketing, Pak. Marketing. iya makanya gimana saya harus Tapi amanahnya kan kita nggak tahu. gimana ciri kalau kita buat pemula? Jadi kalau misalnya Ah. teman-teman yang butuh mau bibit gitu kan, butuh mau ada pendampingan, kita siap kok untuk apa ya? Nah kan gini contohnya, saya ada teman kemarin telepon saya kan, itu kan di daerah perbatasan jauh dari rumah saya cuma 400 kilo tuh. Ya. Nah dia memang gimana mau beli kemana kan bingung dia Ya, kan. ya. Nah, ada juga dia udah iseng beli di online kan Ya. gitu, akhirnya sisanya dia beli ke saya kan gitu. Kalau saya memang beli ke orang-orang yang memang udah saya kenal kan Ya. gitu, enggak Ya. sembarangan apa. Harusnya seperti itu. Harusnya Seperti seperti Bapak datang ke sini untuk melihat kualitas kita kan. Jadi yang pertama porang ini kita harus tahu dulu asal usulnya. Asal usulnya. Asal usulnya porang, bibit porang itu dari mana. Soalnya kalau tidak tahu asal usulnya, kemungkinan berhasil itu mungkin Sangat minim. sangat minim. Ya. Tertipu dengan bibit, Pak. Bibit. Nah itu jadi Karena itu tergiur keuntungan yang besar tadi. Bibit harga murah. Ah, Nah, seperti itu. yang kedua apa Mas? Yang pertama bibit benih ya. Nah, yang pertama bibit Benih. benihnya bagus. Yang Ah. kedua pengolahan lahan. Apa yang kira-kira kunci paling utama? Kunci utama pengolahan lahan. Satu. Gimana ah, triknya? Lahan itu harus pH-nya cukup. Hmm. Nah, terus
pupuk pemupukan itu sebaiknya pakai pupuk kandang yang bagus itu, tanpa kita pakai pupuk kimia seperti pupuk-pupuk yang dari pabrik itu kurang bagus, karena kalau kena itu terlalu banyak nanti pohonnya bisa mati juga, layu seperti itu. Nah, kita bagusnya pakai pupuk kandang saja bagus. Terus yang kedua apalagi? Terus yang ketiga harap diperhatikan rumput-rumputnya. Gulma ya. Nah, gulmanya itu harus sering dibersihkan. harus sering dibersihkan. Seperti itu. Cuma itu aja. Itu aja ya. Terus kalau bisa nanam itu sinar matahari minimal 40% biar hasilnya. Oh iya, tadi Jarak contohnya tanam juga Jarak harus. tanam. jarak tanam. Ya itu harus diperhatikan lah ya, karena memang beberapa orang itu curhat ke saya, Mas, bilangnya gagal gitu loh. Jadi di YouTube itu bilang hoax gitu loh. Oh, Jadi gini ya, kita dengan porang itu yang pertama kan teknis. Teknis itu berkaitan dengan bibit, dengan lahan, dengan apapun yang berkaitan dengan teknis porang. Jadi teknisnya dulu dipelajari. Jadi kalau kita insya Allah teknis kita sudah dibilang pengalaman, ya kita masih banyak belajar juga. Gitu loh. Kalau menanam, insya Allah menanam porang ini di paguyuban kelompok kita ini sudah puluhan tahun. Jadi untuk teknis itu apa ya? sudah Ya, menguasai ya. Bulan apa Mas rencana mulai? Kalau rencana nanam itu mulai bulan 11 udah bisa mulai nanam. Bulan 10 udah bisa mulai nanam. Dorman kemarin bulan apa terakhir? Dorman kemarin terakhir bulan 5. Bulan 5 ya. Kalau di tempat kami sebagai ini Iya. bulan 5. Padahal kami juga sama kurang lebih Mas, bulan 4, 5 itu udah habis. Cuma ada satu kebun memang sampai sekarang belum dorman. Belum Dorman. Iya. Mungkin Ayo. badannya lebih tinggi. Enggak jauh lokasi yang dari yang lain-lain. Nggak jauh. Iya. Semua orang penasaran, termasuk saya juga. Ini saya pulang nanti langsung ambil konten juga. Oh gitu. Iya. Nah, ini Pak contoh bibit yang bagus ya. Ini bibit yang berkualitas ini kan ini seperti ini kita balikannya seperti ini. Nanti saya bisa ya dapat sedikit ya. Ya bisa. Nah, ini bibit yang kualitas bagus ini. Iya. Yang benar-benar Dorman ini, bukan Iya. paksaan. Seperti itu. Oh iya, sip. Nah, oke, terima kasih Mas informasinya dan ilmunya, semoga bermanfaat buat yang menonton sehingga nanti bisa mengembangkan porang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.